Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah tarawih, dan akan kita tutup dengan sholat witir secara berjamaah pula. Assalamualaikum, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Syukur yang kedua, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke berapa? 15 atau 16? 16 atau 15? Ini soalnya ada yang 15, ada yang 16. Ya kan? Sudah 15. Makanya Ramadan tahun ini enak Pak. Kenapa? Tiap malam itu malamnya ganjil, dan tiap malam malamnya genap. Jadi kalau kita hari ini malam 15, berarti malam ganjil. Yang sudah puasa dua malam ini malam genap, malam 14. Ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan semuanya diterima dan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target untuk melaksanakan ibadah Ramadan yaitu akhir surat Al-Baqarah ayat 183. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 183, ketika di awal Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi insan yang takwa. Jadi harapan Allah, target dari melaksanakan ibadah puasa adalah kita menjadi diri-diri yang takwa. Takwa itu apa sih? Kalau secara fisik, takwa itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu takwa jika dilihat dari fisiknya. Apakah orang yang takwa itu orang yang kalau misalnya pakai jilbab kemana-mana nyengser ke bawah-bawah? Enggak. Apakah orang yang takwa itu orang yang kemana-mana pakai sorbannya panjang? Enggak. Apakah orang yang takwa itu jenggotnya panjang, lebih kurang 3 meter? Enggak. Apakah orang yang takwa itu orang yang jidatnya hitam? Bukan. Sebab untuk menyatakan itu orang yang takwa atau tidak, itu hanya hak prerogatif Allah. Bahkan kita sendiri, walaupun kita sudah merasa rajin ibadah kepada Allah, kita sudah merasa rajin mendekatkan diri kepada Allah, maka kata Allah, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap diri kamu bersih, janganlah kamu menganggap
huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah, dialah yang lebih tahu siapa orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Jadi takwa itu sekali lagi Bapak Ibu tidak bisa dilihat secara zahir. Yang tahu siapa orang yang takwa yang sebenar-benarnya takwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah memberikan ciri. Allah memberikan ciri-ciri orang yang takwa. Apa itu orang-orang yang takwa cirinya? Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Al-Quran, di surat yang awal itu surat Al-Baqarah. Di ayat awal-awal itu Allah memberikan ciri-ciri orang yang takwa. Lalu ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, di situ pun Allah memberikan ciri orang yang takwa. Ketika Allah katakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan buat orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Ayat 134, ayat 135 ada Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang takwa. Namun malam hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan sifat-sifat orang yang takwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bushairi, beliau mendefinisikan takwa dan memberikan ciri atau sifat orang yang takwa itu berdasarkan dari kata takwa itu sendiri. Oh, nanya Pak, kata takwa itu terdiri dari berapa huruf? Berapa huruf? Berapa? Mau jawab berapa? Kata takwa berapa? 3, 5. Berapa Ustaz? Yang bisa jawab besok mulai sahur. Kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf berapa? A. Yang kedua huruf Qaf. Yang ketiga huruf Waw. Yang keempat huruf Ya. Ta, Qaf, Waw, Ya. Jadi kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. Imam Bushairi beliau menjelaskan makna takwa itu dari 4 huruf ini. Apa itu? Yang pertama, tak di sini artinya tawadu. Orang yang takwa itu adalah orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Tahu Pak tawadu? Oh, tawadu. Tawarna duit? Bukan. Tawadu itu artinya apa? Rendah hati. Orang yang takwa itu adalah orang yang rendah hati. Dia tidak sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Karena kadang-kadang orang ketika Allah berikan kelebihan suka tinggi hati, suka sombong. Dan biasanya kalau orang diberikan kelebihan sama Allah, pertama diberikan kelebihan harta, sombong dia. Yang kedua diberikan kelebihan jabatan, diberikan jabatan, sombong dia. Yang ketiga kadang-kadang diberikan kelebihan ilmu, juga sombong. Maka orang-orang yang takwa dalam kondisi bagaimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka, dia akan senantiasa tawadu, dia akan senantiasa rendah hati, dia tidak sombong, dia pakai rumus ilmunya padi, semakin berisi semakin merunduk. Itu orang yang takwa. Karena nanti di akhirat orang-orang sombong itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu tahu, iblis itu diusir sama Allah dari surga gara-gara apa? Gara-gara sombong. Kenapa sombong? Iblis itu tadi rumahnya, iblis itu tadi tempatnya di surga.
ketika Allah perintahkan kepada makhluk pada saat itu termasuk iblis, malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Dia katakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar fa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, dia Adam cuma diciptakan dari tanah. Dia merasa api itu lebih hebat daripada tanah. Cuma gara-gara kayak begitu saja, iblis yang tadi ada di dalam surga diusir sama Allah dari surga, cuma gara-gara punya sifat sombong. Lah kita tiap hari sombong mau masuk surga, gimana coba ini? Kalau di dalam diri kita tiap hari ada perasaan sombong lalu mau masuk surga, berat Bapak Ibu. Karena kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong sekecil apapun. Maka jangan sombong dalam kehidupan di dunia ini. Ketika kita diberikan kelebihan sama Allah, tetap tawadhu, tetap rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Apalagi kalau seandainya dikait-kaitkan sama pengajian atau dikait-kaitkan sama suku. Ada orang golongan tertentu merasa lebih hebat daripada golongan yang lainnya. Ada lagi orang yang merasa suku tertentu lebih hebat daripada suku yang lainnya. Sampai-sampai gara-gara suku itu dikait-kaitkan sama pengajian. Dia bilang apa? Saya mau ogah ngaji di Masjid Al-Kautsar. Kenapa? Ustadznya orang Padang. Nanti yang orang Padang bilang, saya mau ogah ngaji di musola itu. Kenapa? Ustadznya orang Betawi. Yang orang Betawi nanti ngomong lagi, saya mau ogah ngaji di musola itu. Kenapa? Ustadznya orang Sunda. Mas, saya mau nanya, Nabi Muhammad dari Tagalog bukan? Ini kadang-kadang sifat sombong itu ada di dalam diri kita. Padahal sekali lagi, ketika kita mati, ketika kita kembali kepada Allah, apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Bapak Ibu tahu, saya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu, itu takziah Bapak Ibu. Jadi ketika takziah itu yang meninggal dokter spesialis penyakit dalam, dimandikan di rumah sakit, sudah dikafani di rumah sakit, lalu dibawa pulang sudah dalam kondisi terkafani, sudah dikafani, lalu ketika sampai di rumah dikeluarkan dari keranda, diletakkan di kasur di ruang tamu dalam kondisi sudah dikafani, sudah diikat semuanya. Lalu keluarganya pada saat itu bilang, pengen lihat mukanya katanya. Ketika mau dibuka itu talinya, gak ada yang berani Bapak Ibu. Padahal dulu dibangga-banggakan, dulu dihebat-hebatkan, dulu dielulukan. Coba lihat kalau sudah meninggal dunia, apa yang kita membanggakan di hadapan Allah? Minta tolong saya, baik, bismillah, saya buka tali pocongnya, saya buka itu satu-satu kain kafan yang menutupi wajahnya, saya buka itu kapas yang menutupi wajahnya, lalu kelihatan. Saya minta sama keluarganya, kalau siapkan selendang yang transparan, ditutup mukanya, karena masih ada yang takziah dan penguburannya masih beberapa jam lagi. Udah selesai seperti itu, saya keluar. Ketika saya keluar, saya duduk di luar, udah sekitar setengah jam saya duduk di luar, keluar tuh anggota keluarga. Ustaz, kenapa? Kita tolong, kenapa? Kita tolong ditutup lagi. Kenapa? Gak ada yang berani. Bayangin. Ketika masuk ke dalam saya tutup, gak ada yang berani. Maka saya katakan, apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Bahkan ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu dan perhatikan, ketika kita meninggal dunia nanti, nama kita tidak disebut lagi semua. Dapat saya. Nanti kalau kita sudah terwujud kaku, sudah pakai kain kafan, atau sudah meninggal dunia, sudah jadi mayit, orang ngomongnya apa? Itu nanti jenazahnya mau dimandiin jam berapa? Itu nanti jenazahnya mau dikafanin jam berapa? Itu nanti jenazahnya mau disolatin jam berapa?
Itu nanti jenazahnya mau dikuburin jam berapa? Nggak disebut nama kita Bapak Ibu. Yang disebut apa? Itu jenazahnya mau dimandikan, mau disolati, mau dikuburin jam berapa? Yang disebut cuma bukan nama kita. Jadi apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Ketika kita sudah terbujur bekak, sudah menjadi bangkai orang keluarga sendiri, malah kadang-kadang takut dengan kita, mendekat kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Sering dikatakan wajah tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Apa yang kita membanggakan Bapak Ibu? Maka tetaplah di dunia ini tawali, rendah hati. Kita diberikan kelebihan harta, tetap rendah hati. Kita diberikan kelebihan ilmu, tetap rendah hati. Kita diberikan kelebihan jabatan, tetap rendah hati. Jangan menyombongkan diri, karena sekali lagi orang sombong tempatnya bukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu, sebenarnya ada 4. Ya, tidak mungkin 4-4-nya. Nanti insya Allah kita sambung lagi tahun depan. Yang terakhir, huruf yang kedua apa? Tadi pertama ta, yang kedua qaf. Apa itu qaf? Orang yang takwa itu adalah orang yang qanaah. Tahu qanaah? Bukan temannya marhumah, qanaah. Qanaah itu artinya apa? Merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah. Orang yang takwa itu dia nggak pernah mengeluh. Jarang mengeluh orang yang takwa. Kenapa? Dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang qanaah, orang yang takwa itu merasa cukup, hidupnya menjadi tenang. Kenapa? Ini yang terbaik buat dia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi secara jujur Bapak Ibu, yang membuat hidup kita sulit di dunia ini bukan karena kebutuhan hidup. Bukan karena kebutuhan hidup. Kenapa? Kalau cuma sekedar kebutuhan hidup cukup. Kebutuhan hidup apa sih yang paling dasar? Ada yang namanya sandang, ada yang namanya pangan, ada yang namanya papan. Itu yang 3 itu standar, cukup Bapak Ibu. Apa itu? Sandang. Yang penting kita punya baju yang bisa menutup aurat, cukup. Kalau kita nggak mampu, jangan memaksakan diri beli baju yang harganya 1 setel 20 juta. Ini kan kadang-kadang kita suka lihat orang, suka lihat status orang jadi pengen. Maka kata Gus apa? Kalau hidup ingin bahagia di dunia ini, jangan melihat kebahagiaan orang lain. Karena kalau kita melihat kebahagiaan orang lain, kadang-kadang timbulnya iri, timbulnya suuzon. Maka kalau hidup ingin bahagia, dari segi sandang saja, dari segi pakaian saja, kalau yang penting bisa menutup aurat cukup. Gak usah yang 20 juta, beli kenapa? Daster 100.000 cukup gitu. Yang kedua, apalagi yang bikin kita jadi susah? Pangan. Orang kadang-kadang kalau cuma sekedar makan cukup Bapak Ibu, lebih dari cukup. Biar dah kita makan cuma pakai tempe ya Pak. Yang penting lalatnya ayam. Makan cuma sekedar makan cukup. Sekarang yang jadi bikin kita susah apa? Gara-gara gaya hidup. Bukan kebutuhan hidup, gaya hidup. Kalau cuma sekedar makan pakai tempe, kalau cuma sekedar makan pakai sayur, cukup Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Yang ketiga, yang bikin kita susah itu apa? Berkaitan dengan tempat tinggal. Kalau memang kita belum bisa beli rumah di Pondok Indah, ya sudah numpang saja di Pondok Mertua Indah. Yang penting ada tempat kita untuk berteduh, itu cukup. Maka orang yang takwa, dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah. Yang bikin kita susah sekali lagi bukan kebutuhan hidup Bapak
yang bikin kita susah itu adalah gaya hidup. Lihat itu Pak, lihat itu. Berapa banyak ibu-ibu yang beli tas, walaupun dia nggak sanggup, walaupun dia nggak mampu, dipaksain beli tas. Mereknya apa? Hermes. Hermes itu. Hermes penyakit ya. Dipaksain. Kalau punya uang mampu silakan, tapi kadang-kadang kita tidak mampu memaksakan diri. Itu yang bikin kita jadi susah. Kalau emang nggak bisa beli Hermes, ya Allah pakai kantong kresek juga cukup. Ada lagi pengen gaya apa? Beli handphone. iPhone keluarin terbaru. iPhone berapa Pak? iPhone 16 atau 17? 17 ya betul. Beli handphone keluaran yang terbaru, iPhone 17. Kalau emang kita nggak bisa beli iPhone, belum mampu beli iPhone, nggak usah maksain diri. Beli aja handphone keluaran dari Jawa Pak. Mereknya apa? Oppo. Nggak usah memaksakan diri. Ini yang bikin hidup kita jadi susah. Kenapa? Gara-gara antara kemampuan kita untuk membeli dengan kemampuan kita membayar itu nggak seimbang, sehingga hidup ini menjadi susah. Maka oleh karena itu, orang yang takwa adalah orang yang qanaah, orang yang qanaah itu adalah orang yang sering bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada dia, dia terima dengan lapang dada, karena dia berpikir itulah yang terbaik buat dia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang terakhir saya ingin berpantun ke Bengkulu Berintape. Cakep. Udah dulu saya capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.